Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2502010204046. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis digital marketing strategi dengan mata kuliah digital marketing. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran produk atau jasa yang dilakukan melalui media sosial dan teknologi digital seperti website, media sosial, email, marketplace, dan mesin pencari dengan tujuan menjangkau konsumen secara luas, cepat, dan terukur. Yang selanjutnya, peran strategi pemasaran digital. Peran strategi pemasaran digital dalam mendukung keberhasilan bisnis digital sangat penting karena strategi ini membantu perusahaan yang pertama menjangkau target pasar yang lebih spesifik melalui statement berbasis data, usia, lokasi, minat, dan perilaku. Terus yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi promosi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pemasaran konvensional. Yang ketiga, membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan melalui interaksi dua arah yang berkelanjutan. Yang keempat, mengukur kinerja pemasaran secara real-time sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi dengan cepat. Yang kelima, mendorong peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis melalui kanal digital yang terintegrasi dengan proses bisnis digital. Yang selanjutnya, jangkauan yang lebih luas. Strategi pemasaran digital adalah perencanaan dan rangkaian langkah terpadu yang disusun perusahaan untuk memanfaatkan media dan teknologi digital guna mencapai tujuan pemasaran secara efektif dan terukur. Yang pertama, tujuan strategi pemasaran digital. Tujuan utama strategi pemasaran digital antara lain meningkatkan brand awareness dan citra merek perusahaan. Selanjutnya, menjangkau dan menarik target konsumen yang tepat. Menjangkau dan menarik target konsumen yang tepat, meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui interaksi digital, mendukung pertumbuhan dan daya saing bisnis di era digital. Yang kedua, fungsi strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital berfungsi sebagai satu, pedoman pemasaran agar aktivitas digital perusahaan berjalan terarah dan konsisten. Yang kedua, alat pengendali dan evaluasi karena kinerja pemasaran dapat diukur melalui data dan analitik. Yang ketiga, penghubung antara perusahaan dan konsumen melalui komunikasi dua arah di platform digital. Yang keempat, saran diferensiasi untuk membedakan produk atau jasa perusahaan dari pesaing. Nah, di sini ada pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital. Perencanaan strategi pemasaran digital sangat penting karena membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien, biaya, waktu, dan tenaga, meminimalkan risiko kegagalan pemasaran akibat langkah yang tidak terarah, memastikan setiap aktivitas pemasaran selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang selanjutnya, memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen. Nah, di sini ada 6 tahap dalam model perencanaan SOSTEK. Yang pertama, situation analysis. Tahap awal untuk memahami kondisi perusahaan saat ini, analisis ini cukup mencakup analisis internal dan eksternal, seperti kinerja pemasaran digital yang sedang berjalan, selanjutnya analisis pasar pelanggan dan perilaku konsumen, analisis pesaing, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Tujuannya adalah mengetahui posisi perusahaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua, ada objektivitas tujuan. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pemasaran digital. Tujuan harus jelas dan terukur. SMART, specific, measurable,
actionable, relevant, time-bound. Misalnya, meningkatkan traffic website, meningkatkan penjualan online, meningkatkan engagement di media sosial. Tahap ini berfungsi sebagai arah dan tolak ukur keberhasilan strategi. Yang ketiga, strategi. Menentukan pendekatan umum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan target pasar dan segmen pelanggan, positioning, dan volume proportion, pemilihan kanal digital utama, media sosial, website, marketplace, email, dan lain-lain. Strategi menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai secara garis besar. Yang keempat, ada taktik. Tahap ini menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan yang lebih detail dan spesifik, seperti jenis konten yang akan dibuat. Misalnya ada video, artikel, iklan, atau digital. Terus yang kedua ada jadwal posting media sosial. Yang ketiga ada program promosi digital dan kampanye iklan online. Taktik ini menjawab apa yang akan dilakukan di setiap kanal digital. Terus yang kelima ada action. Menurut tahap pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah disusun, pada tahap ini ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab tim, terus ada anggaran pemasaran digital, timeline pelaksanaan. Tujuannya agar keseluruhan aktivitas berjalan efektif dan sesuai rencana. Terus yang keenam, ada kontrol dan monitoring. Tahap terakhir untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja pemasaran digital, aktivitasnya melalui pengukuran KPI, traffic, conversion rate, engagement, dan ROI. Terus selanjutnya analisis hasil kampanye digital, perbaikan dan penyesuaian strategi bila diperlukan. Di tahap ini memastikan strategi pemasaran digital tetap efektif dan berkelanjutan. Di sini ada studi kasus di mana strategi pemasaran digital Shopee dengan kerangka Sostek. Situasi analisis, Shopee beroperasi di industri e-commerce yang sangat kompetitif dengan pesaing utama seperti Tokopedia dan Lazada. Tingginya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di Indonesia menjadi tolak ukur dan menjadi peluang besar. Shopee memiliki kekuatan pada fitur aplikasi yang user-friendly, promosi agresif, serta brand awareness tinggi. Tantangan utamanya adalah persaingan harga, biaya promosi yang besar, dan loyalitas pelanggan yang masih sensitif terhadap diskon. Terus yang kedua ada objektif atau tujuan. Tujuan pemasaran digital di Shopee adalah meningkatkan jumlah pengguna aktif, mendorong peningkatan transaksi harian, memperkuat loyalitas pelanggan, serta mempertahankan posisi sebagai salah satu marketplace terdepan di Indonesia. Yang ketiga, strategi. Shopee menerapkan strategi price-driven dan engagement-driven marketing dengan fokus pada promosi digital intensif dan kampanye berbasis event seperti 11.11 dan 12.12 dan lain sebagainya. Shopee juga menargetkan segmen pasar yang luas melalui pendekatan mobile first dan pemanfaatan data pengguna untuk personalisasi penawaran. Yang keempat ada taktik. Taktik yang digunakan antara lain flash sale, gratis ongkir, cashback digital, push notification, iklan digital seperti Google Ads, dan social media ads. Penggunaan brand ambassador, influencer marketing, serta konten interaktif di media sosial dan Shopee Live.
Yang kelima ada action. Shopee mengimplementasikan strategi melalui kampanye digital terjadwal, kolaborasi dengan penjual dan influencer, serta optimalisasi fitur aplikasi seperti Shopee Live dan Shopee Games untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang keenam ada kontrol dan monitoring. Dilakukan dengan memantau KPI seperti jumlah transaksi, traffic aplikasi, conversion rate, engagement media sosial, serta aktivitas kampanye promosi. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan strategi dan penyesuaian promosi berikutnya. Di sini ada rekomendasi strategi pemasaran digital Shopee. Berdasarkan analisis Sostek, Shopee perlu mengembangkan strategi pemasaran digital yang tidak hanya berfokus pada promosi harga, tetapi pada penciptaan nilai jangka panjang, penguatan personalisasi berbasis data, pengembangan konten digital yang interaktif, integrasi omnichannel, serta inovasi program loyalitas digital menjadi langkah strategi untuk meningkatkan engagement dan retensi pelanggan. Dengan strategi tersebut, Shopee dapat membangun keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan dan sulit ditiru oleh pesaing. Sekian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.